Informatika 2024 dan Kompetensi Informatika 2024. Saya ingin membahas sesuatu yang sangat menarik, yaitu jaringan dan komputer dan internet. Jadi apa sih sebenarnya jaringan komputer dan internet itu? Nah, dan di sini adalah penjelasannya. Jaringan komputer adalah bagian dari perangkat yang saling terhubung yang berfungsi untuk berbagi informasi. Ada lebih dari satu jenis perangkat, yaitu termasuk komputer, server, printer, dan hardware lainnya, benda-benda keras lainnya. Jaringan bersifat fleksibel dan efisien dalam hal exchanging data seperti email, berbagi file, dan browsing di internet. Nah, jadi apa sih sebenarnya? Intinya, jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang terhubung untuk berbagi informasi. Kita bicara tentang computer, server, printer, dan hardware lainnya. Perangkat keras lainnya. Yang menarik adalah jaringan ini fleksibel dan efficient dalam exchanging data, pertukaran data, seperti email, file sending, dan browsing internet. And di sisi lainnya, ada internet dan jaringan komputer sama internet itu berbeda. Di sisi lain, internet adalah jaringan yang luas yang komputer dari seluruh dunia untuk terhubung melalui internet. Orang dapat berbagi informasi dan berkomunikasi satu sama yang lain, dari mana dan kapan saja. Dan internet itu merupakan jaringan besar yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Melalui internet, orang dapat berbagi informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan kapan aja. Essentially. Terus berikutnya, jenis-jenisnya. Ada beberapa jenis. Kita akan membahas cuma 4 dari di sini karena itu adalah yang impact yang paling banyak dan paling banyak yang dipakai. Dari urutan, ini urutannya dari LAN, WAN, MAN, sama PAN. LAN or Local Area Network itu adalah terhubung di area terbatas seperti kantor atau rumah. Selanjutnya WAN, Wide Area Network, menghubungkan area geografis yang luas, bahkan antar negara. Range mempunyai 50 km ke atas. Dan MAN, Metropolitan Area Network, lebih besar daripada LAN, mencakup satu kota. Dan PAN, Personal Area Network, skala kecil, misalnya perangkat pribadi seperti laptop dan smartphone. LAN, let's start with, kita mulai dari LAN dulu. LAN itu area yang menghubungkan perangkat di area yang terbatas. Jadi radiusnya kecil, seperti kantor atau rumah, bisa juga kayak apartment. Itu adalah radius yang kecil yang untuk orang di sekitar situ aja, nggak sampai keluar. Dan WAN, Wide Area Network, menghubungkan area geografis. Ini area yang geografis yang lebih luas, bahkan antar negara, dan 50 km ke atas. Jadi itu radius 50 km. Dan MAN, Metropolitan Area Network, itu seperti WAN, mencakup satu kota. Nggak ada bedanya sama WAN sama MAN, sama aja. Tapi itu term sendiri yang dipakai. MAN itu untuk suatu kota, seperti di Jakarta contohnya. Itu bisa dipanggil Metropolitan Area. And then ini adalah networknya. Dan PAN, Personal Area Network, itu adalah jaringan skala kecil untuk perangkat pribadi seperti laptop dan smartphone. Nah, di sini ada beberapa contoh dari WAN network, Personal Area Network, PAN, sama MAN. Ini yang pertama LAN. LAN itu kayak di radius yang kecil, jadi cuma ada router dan 3 devices. Ini devices bisa like laptops gitu. Terus
Habis itu WAN kayak level 2-nya. Jadi WAN itu kayak chunk-nya. Jadi titik hitam ini adalah LAN network yang LAN ini dikoneksikan ke internet. Jadi orang di luar yang menggunakan internet bisa akses LAN ini. Ini kayak port forwarding gitu. Terus ada personal area network, PAN. Gambarnya menjelaskan bahwa ada laptop di sini dan kayak connect ke tablet gitu atau enggak ke handphone. Jadi kayak di area sini aja. Jadi ya. Terus ada MAN. MAN itu mencakup satu kota, jadi ini kotanya. Dan ini connect ke beberapa tempat seperti perusahaan yang menggunakan LAN. Jadi LAN ini akan connect ke MAN, dan MAN ini nanti connect ke internet. Biasanya seperti itu. Next. Manfaat jaringan. Apa keuntungannya jaringan? Jadi apa keuntungan memiliki jaringan? Nah, ada beberapa, yaitu berbagi sumber daya, komunikasi mudah, dan keamanan. Berbagi sumber daya seperti printer, manfaatnya. Saya kirim, bisa print sebuah gambar, atau enggak kirim file, atau enggak mengirimkan aplikasi, APK files, atau enggak browsing di internet. Itu adalah benefit jaringan komputer. Dan komunikasi lebih mudah, seperti email atau pesan instan, seperti kayak WhatsApp, Telegram, untuk pesan. Dan keamanan, pengelolaan data yang lebih mudah. Karena jaringan komputer itu tidak terlalu besar seperti internet, tapi bisa dikontrol di sebuah radius yang cuma di situ aja. Tapi dari situ mempunyai advantages sama disadvantages. Di sini advantagesnya sharing of resource and peripherals. Jadi advantage bagusnya bisa share resources, jadi ke satu komputer ke komputer lain, atau enggak ke komputer ke printer, atau ngirim file dari komputer satu ke komputer dua, atau aplikasi atau internet. Ya. Terus facilitates communication collaboration, jadi komunikasi lebih gampang, lebih cepat, lebih instan. Bisa kolaborasi misalnya mempunyai team, misalnya mempunyai idea, langsung bisa kirim ke komputer lainnya. Terus cost effective and efficient. Cara costnya itu free, karena nggak ada, karena lokal kebanyakan jaringan komputer, jadi biayanya dari nggak berbayar atau nggak paling murah dan efficient. Centralized data management storage-nya cuma di satu tempat dan bisa diakses cuma di situ aja, jadi nggak terlalu susah. And then easy access to information data. Seperti sebelumnya, tempatnya sangat kecil dan bisa diakses informasinya dan datanya lebih mudah. And terus ada disadvantages-nya, yaitu security risk and vulnerabilities. Ini tergantung, depending jaringan komputernya. Karena ini tergantung LAN atau WAN-nya. Misalnya jaringan komputernya ini lokal, jadi nggak terhubung dengan internet, itu risk free. Jadi nggak mungkin ada gangguan security atau apa-apa. Tapi tergantung, kalau misalnya jaringan komputer ini WAN yang koneksi ke internet, hackers can come. Terus disadvantages-nya, dependency on a single server. Jadi servernya cuma satu, nggak dua, nggak tiga, tapi cuma satu, dan di situ aja. Dan misalnya servernya overload, itu bisa semuanya malfunction di seluruh servernya. Terus downtime, technical issue juga ada, sama potential of unauthorized access, karena bisa seperti security risk yang tadi, dan complexity and maintenance requirements. Jadi kalau misalnya gangguan, itu maintenance-nya rumit, tapi nggak susah juga, tapi rumit aja. Okay, next. Okay, what is the difference? Perbedaan jaringan komputer dan internet. Nah, apa perbedaan
antara jaringan dan internet. Jaringan fokus pada koneksi dua atau lebih komputer untuk komunikasi internal dan kolaborasi. Internet adalah koneksi global dari beberapa jaringan yang memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dan data dari jarak yang jauh. So, jadi essentially perbedaan jaringan komputer dan internet adalah jaringan komputer itu lebih radiusnya lebih small, nggak ke affect ke like locally semuanya. Kalau internet itu wide dan semua orang bisa akses ke internet. Oke, jaringan komputer terbatas pada satu area atau beberapa perangkat. Seperti di sini, ini adalah jaringan komputer. Ini adalah memiliki switch dan ini cuma di area sini aja. Switch ini cuma bisa ke sini dan ke sini. Dan kalau internet, mereka punya switch, terus switch ini akan ke router, ini ke arah ke router, dan ini akan koneksikan ke internet. Dan yang global yang menghubungkan beberapa jaringan komputer. Jadi dari sini, di komputer-komputer ini, dikoneksikan ke internet. Tentunya cuma gitu. Ini kayak lokal gitu. Jaringan komputer itu lokal, and then internet itu global. Next is cara kerja internet. Cara kerja internet adalah menggunakan packets. Jadi dalam jaringan, paket adalah sepotong kecil data yang berisi data actual data, dan header dengan instruksi untuk perangkat penerima. Jadi perangkat akan menerima data paket-paket ini. Data yang dikirim melalui internet dipecah, di breakdown into bits, small bits, beberapa paket yang diarahkan oleh ke router. Router akan mengelolanya, dan ketika paket-paket tersebut tiba, perangkat akan menyusunnya kembali. Itu adalah how internet works, cara kerjanya. Dan ada beberapa protokol lainnya, yaitu Ethernet untuk mengirim paket dalam jaringan, IP untuk merutekan, bikin kayak tunnel atau terowongan, paket di antara jaringan, TCP untuk memastikan paket tiba secara berurutan, dan HTTP untuk merformat data websites. Ini ada banyak identity seperti IP address. IP address adalah alamat unik untuk setiap perangkat yang terhubung. Perangkat apapun seperti handphone, laptop, walaupun di jaringan yang sama, pasti punya IP address yang berbeda. Jadi kayak identity, kayak nama orang. Kayak nama ini A, ini B. Jadi kita bisa identify. Dan kita bisa saat semisal device mau akses ke internet, mereka bisa melakukan handshake sama IP address-nya biar kita untuk bisa akses informasi dalam website tersebut. DNS, Domain Name System, itu adalah mengubah nama domain sepertinya google.com menjadi alamat IP. Misalnya DNS-nya adalah google.com, kalau dijadiin IP address itu adalah 142.250.190.114. Itu adalah IP Google Server. Yang terakhir protokol komunikasi, HTTP, TCP/IP untuk mengatur pertukaran data. Nggak cuma ada TCP tapi juga ada UDP. TCP itu biasanya buat file sharing, dan lain-lainnya, dan UDP itu untuk live streaming biasanya. Next. Now, manfaat internet atau keuntungannya internet jaringan. Oke, jadi ada advantages-nya yaitu video streaming. Jadi misalnya kita suka lihat YouTube, kita bisa lihat live video streamingnya orang, or TV live shows. Bisa lihat data transfer, menggunakan data transfer misalnya mempunyai file mau kirim dari Indonesia ke Russia, bisa di data transfer menggunakan internet.
melakukan finding information. Misalnya cari data yang kita mau, seperti berapa harga komputer sekarang, RTX 4090, bisa dicari di internet. Social media, semua orang banyak yang pakai seperti Instagram, X, Facebook. Ya, business juga manfaatnya, seperti Facebook Marketplace, banyak orang jual mobil di Facebook Marketplace, jadi menggunakan itu untuk business online. Dan learning resource, misalnya you don't want to go to, misalnya kamu stuck di pelajaran apa, buka YouTube dan belajar dari situ. Dan disadvantage internet adalah banyak. Ya, ini adalah terutamanya yaitu online security risk, seperti hackers ke akun kalian. Nah, itu adalah hal yang bahaya di internet. Kalau misalnya tidak aman, kamu mengelola data sendirinya. Less face-to-face interaction, misalnya melakukan bisnis atau online sharing. Face-to-face itu adalah penting. Dan misalnya tidak melewat screen online gitu, it's not that good. Terus identity theft, mukamu atau datamu bisa dipakai orang dan dijual atau nggak dipakai untuk pakai untuk hal yang tidak baik. And then addiction, selalu lihat internet itu tidak selalu baik dan bisa mengakibatkan health kalian. Ya, itu adalah kekurangan. Dan takeaway-nya atau kesimpulannya, jaringan komputer dan internet sangat bermanfaat. Mereka membantu kita melewati era yang kita jalani. Kita tinggal di era yang teknologi itu diperlukan. Anything yang tentang teknologi itu diperlukan. Memungkinkan perangkat untuk terhubung satu sama lain untuk bertukar informasi dan sumber daya. Hal ini membuat hidup menjadi lebih mudah di tahun teknologi ini. Mulai dari rumah hingga perusahaan besar bisa beneficial untuk mereka. Sementara internet sebagai jaringan global yang menghubungkan seluruh dunia menjadi satu, yaitu internet yang kita akses sekarang ini. Dengan mudah mengakses informasi dari seluruh dunia, bertemu dengan orang yang secara online. Meskipun bermanfaat, akan selalu ada kekurangannya. Keamanan dari keselamatan kita sendiri adalah masalah utama yang harus dipikirkan agar orang dapat menggunakan teknologi ini dengan baik. Ya, yang untuk terakhir, keamanan, kita harus waspada terhadap kekurangan terutama terkait keamanan dan masalah seperti pencurian identitas serta kecanduan. Terima kasih.